Jadi, sekitaran 2 minggu yang lalu, gue coba-coba nih untuk melakukan sesuatu yang baru. Waktu itu, gue mau mecah 3 cerita di dalam video malam Jumat, lalu gue upload satu persatu ceritanya di hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Tapi, dikarenakan banyak yang lebih suka kalau dijadikan satu video dengan durasi yang panjang, ya udah deh, gue edit ulang videonya dan gue publish sekarang ini. Sengaja gue lakukan hal ini supaya sistem video yang ada di channel Ewing HD itu menjadi lebih rapih. Dan juga kebetulan di community post yang kemarin semuanya pada minta videonya durasinya lebih panjang. Jadinya gue satuin deh 3 video yang kemarin diupload dibuat menjadi satu video panjang. Tapi sebelum kita masuk ke detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 1 atau 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke pacar temen lo yang kita sebut saja sebagai Fulana sambil bilang, jangan percaya kalau Bang Ewing upload 2 video setiap minggunya. Percaya aja kalau THR yang didapat oleh Ormas itu bakalan disetor ke oknum partai dan juga oknum polisi. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 3 Januari tahun 2022, ada seorang wanita berusia 66 tahun bernama Sheila Fletcher. Waktu itu, dia menelepon 911 sambil bilang, "Saya punya kondisi darurat di rumah, tolong segera panggilkan polisi." Nah, pada panggilan ini, Sheila tidak menjelaskan secara detail kondisi daruratnya itu apa. Yang jelas, dia butuh polisi untuk datang ke rumahnya secepat mungkin. Ya udah deh, dikarenakan panggilan inilah, beberapa orang polisi langsung datang ke rumahnya yang berada di kota Slaughter, Louisiana, Amerika Serikat. Begitu sampai, polisi itu pada bingung karena tidak ada tuh tanda-tanda darurat di sekitaran rumahnya. Mereka juga tidak menemukan ada orang di halaman, teras rumah, ataupun di jalanan depan rumahnya. Jadi, entah kenapa, itu sepi banget nih rumahnya. Ya udah deh, polisinya jalan tuh ke pintu depan rumahnya Sheila. Niatnya itu mau ngetok-ngetok dan mencari tahu langsung keadaan darurat apa nih yang sedang terjadi. Tapi, begitu sampai di pintu depan, hidungnya polisi itu kayak berasa ditusuk gitu karena mencium bau yang sangat tajam dan sangat-sangat tidak sedap. Para polisi ini sambil menutup hidungnya, mereka mencoba tuh mengetok-ketok pintu depan. Tapi entah kenapa ya, gak ada jawaban. Polisi coba buka handle pintunya dan ternyata entah kenapa lagi ya, pintunya itu gak terkunci. Ya udah deh, dirasa ini adalah keadaan darurat ya. Polisi pada momen itu berinisiatif untuk masuk dan pas masuk, baunya itu semakin semerbak sampai-sampai air mata polisi itu pada keluar. Kayak lo pernah gak sih kebauan banget sampai-sampai mata lo itu kayak mau nangis? Secara refleks ya, polisi langsung melihat tuh ke seluruh sudut ruangan tengah. Nah, di sana mereka kayak terpaku sama satu sofa yang lagi tertutupin oleh selimut. Mereka juga terpaku dengan sofa ini karena para polisi itu kayak punya firasat kalau sumber baunya itu ada di sofa ini. Dan benar banget, begitu selimutnya ini terbuka, para polisi melihat ada jenazah dari seorang wanita yang kondisinya itu cukup aneh banget nih. Saking anehnya ya, menurut kesaksian para polisi, mereka menjelaskan dengan kalimat jenazah wanita ini seakan-akan meleleh dimakan oleh sofa. Pada saat polisi melihat jenazah ini ya, mereka semua pada muntah-muntah. Di saat yang bersamaan, ibu Sheila yang tadi nelfon 911 itu muncul dari ruang belakang. Dia dengan wajah yang sedih bilang kalau jenazah wanita ini itu berusia 36 tahun dan bernama Lacey Ellen Fletcher, yang sebenarnya adalah anaknya sendiri, anaknya ibu Sheila. Ibu Sheila lalu bercerita kalau 2 hari yang lalu sebenarnya dia dan suaminya yang bernama Bapak Clay itu lagi pergi keluar kota. Pas mereka pulang, Lacey masih terlihat sehat, masih responsif dan juga masih bisa makan. Tapi entah kenapa ya, pas tadi pagi Lacey tiba-tiba aja tidak bernafas dan juga tidak bergerak sama sekali. Ibu Sheila langsung menelpon 911 dan pas itu operator membimbingnya untuk melakukan nafas buatan CPR, tapi masih tidak ada juga responnya. Maka dari itu ibu Sheila meminta operator untuk memanggilkan polisi ataupun juga petugas medis ke rumahnya. Dan sayangnya pada saat sedang menunggu pihak berwajib datang,
Lacey diketahui sudah meninggal dunia. Ketika mendengar cerita ini, polisi agak ragu karena kesaksiannya Ibu Sheila dengan apa kenyataannya itu kayaknya berbeda deh. Jadi menurut kesaksiannya Ibu Sheila, Lacey kan baru aja meninggal dunia tadi pagi. Tapi begitu polisi, tim medis dan juga tim forensik mengolah TKP, mereka menemukan kalau beberapa bagian tubuhnya Lacey itu kayak udah membusuk lama, tapi ada juga bagian yang masih sedikit fresh. Selain itu juga di sekitaran sofanya ini ada banyak kotoran yang besar kemungkinan adalah tai, pipis, dan berbagai macam cairan tubuh lainnya bercampur menjadi satu. Pada momen ini, pihak berwajib memutuskan untuk membawa sofa beserta juga dengan jenazahnya Lacey ke lab untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sambil menunggu hasil dari lab, detektif yang berasal dari kepolisian melakukan investigasi lebih lanjut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan berikut adalah hasilnya. Jadi diketahui ya kalau Lacey Ellen Fletcher ini lahir pada tanggal 25 November tahun 1985 dari pasangan suami istri yang bernama Ibu Sheila dan Bapak Clay. Pada saat tumbuh kembang, Lacey itu terbilang tumbuh menjadi anak pintar dan juga ceria. Bahkan dia selalu masuk ke jajaran siswa berprestasi dan aktif berkegiatan ekstrakurikuler. Sampai pada usia Lacey mencapai 14 tahun, semuanya mulai berubah. Pas ini ya, Lacey mengalami gejala introvert yang parah banget. Dia nggak mau bermain, berbicara, atau bahkan bersosialisasi dengan teman rumahnya, teman sekolahnya, bahkan juga dengan guru-gurunya. Lacey lebih memilih untuk sendirian aja di rumah, dan kalaupun ada teman atau guru yang datang nyamperin dia bakalan histeris atau panik sendiri. Disinilah Ibu Sheila dan Bapak Clay berpendapat kalau Lacey sepertinya memiliki kecemasan dengan sekolah, entah itu dia diintimidasi, dibully, atau dikucilkan. Maka dari itu, kedua orang tuanya Lacey itu memutuskan untuk homeschooling Lacey. Walaupun begitu, kondisinya Lacey bukannya semakin membaik ya, tapi malah semakin menjadi parah. Lacey waktu itu memutuskan kalau tempat yang paling aman di dunia ini buat dirinya adalah di sofanya ini. Jadi dia nggak mau nih untuk jalan-jalan ke sekitaran, ke dapur, ke teras, ke belakang rumah, itu nggak mau. Maunya cuman duduk di sofanya ini aja. Bahkan ya untuk ke toilet pun dia tuh nggak mau, karena dipikirnya dia takut bakalan ada ular yang keluar dari lubang toilet. Dan kalaupun Lacey ingin buang air, dia bakalan buang airnya itu di sofanya. Bener-bener masih dalam posisi duduk di sofanya ya. Terus dia buang airnya. Nah, Ibu Sheila dan Bapak Clay berkonsultasi dong dengan tenaga medis ahli mengenai kondisinya Lacey. Hasil dari konsultasinya adalah Lacey menunjukkan gejala yang mengarah ke gangguan spektrum autisme. Pas ini orang tuanya Lacey berniat untuk mendatangkan terapis ke rumah supaya bisa membantu menyembuhkan Lacey. Sayangnya, walaupun udah menjalankan berbagai macam terapi ya, Lacey masih belum juga mau berpindah spot dari sofanya. Nah, dikarenakan terapis yang ke rumah dan juga pengobatan yang telah dilakukan tidak efektif, orang tuanya Lacey memutuskan untuk stop mendatangi terapis untuk Lacey. Dan ya udah deh, untuk selanjutnya hanya orang tuanya Lacey aja yang merawat sekaligus juga berusaha menyembuhkan Lacey. Dan ini terus berlangsung hampir selama 20 tahun selanjutnya. Lacey sampai berumur 36 tahun diduga tidak pernah meninggalkan sofanya. Sampailah pada tanggal 3 Januari tahun 2022, Ibu Sheila bercerita kalau pagi itu dia makan sandwich nih ya, berdua sama Lacey. Selesai makan, Lacey minta izin buat tidur sebentar karena lelah. Dan entah kenapa dia gak pernah terbangun lagi, alias meninggal dunia. Sayangnya, apa yang ditemukan forensik itu jauh berbeda dengan ceritanya Ibu Sheila dan juga Bapak Clay. Jadi, tim forensik waktu itu menemukan ada banyak sekali bekas kotoran di atas sofa dan juga tubuhnya Lacey. Saking banyaknya kotoran, tubuhnya Lacey itu menjadi sepsis, menjadi busuk banget, parah sampai-sampai menginfeksi organ tubuh dalamnya. Selain itu juga, sofanya itu hancur banget, sampai-sampai tenggelam gitulah kapas busanya karena
tidak pernah dibersihkan. Selain itu, berdasarkan jenazahnya Lacey, tim forensik menemukan kalau Lacey telah meninggal dunia itu 2 hari sebelum dia dilaporkan, yaitu sejak tanggal 1 Januari tahun 2022. Selain itu juga, di dalam ususnya Lacey itu tidak ditemukan adanya sisa-sisa sandwich, melainkan kotorannya sendiri dan juga busa sofa. Dari berbagai macam petunjuk ini, polisi akhirnya menyimpulkan kalau Lacey itu dibunuh sama kedua orang tuanya sendiri. Dan berikut sekiranya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi pada saat Ibu Sheila dan Bapak Clay bilang ingin merawat sendiri dan juga menyembuhkan Lacey, besar kemungkinan mereka itu rada sedikit berbohong. Mungkin di awal masa kehidupan mereka beneran merawat dan juga menyembuhkan Lacey. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai menelantarkan Lacey. Mereka waktu itu stop membersihkan sofa dan juga tubuhnya Lacey, juga jarang memberikan Lacey makanan dan minuman atau nutrisi yang dibutuhkan. Dan gara-gara hal tersebut, tubuhnya Lacey menjadi malnutrisi dan sofanya menjadi sarang penyakit. Dikarenakan udah terlalu parah, Lacey waktu itu mau gak mau memakan kotorannya sendiri dan juga busa sofa yang selama ini dia tempatin sampai akhirnya dia meninggal dunia. Orang tuanya Lacey, Sheila dan Clay ya didakwa melakukan pembunuhan berencana atas kematiannya Lacey. Pada bulan Februari tahun 2024, mereka diberi kesepakatan pembelaan atas tuduhan pembunuhan yang lebih ringan. Namun di pengadilan selanjutnya, keduanya akhirnya ditetapkan untuk divonis 20 tahun penjara dengan dakwaan pembunuhan berencana. Pada tanggal 14 April tahun 2018, sekitaran jam 1.45 pagi, ada satu orang wanita berusia 28 tahun bernama Katie Holly tiba-tiba aja terbangun dari tidur pulasnya. Pada saat terbangun, Katie mendengar ada suara mendengung gitu yang keluar dari kupingnya. Suara dengungannya ini awalnya terdengar normal aja, kayak suara nging gitu. Sampai Katie mendengar kayak ada suara gerakan atau gesekan di dalam telinganya. Katie yang setengah sadar ini langsung ke kamar mandi dan mengambil cotton bud. Cotton budnya ini dia masukin tuh ke dalam telinganya secara perlahan-lahan. Dia ingin memeriksa apa yang sekiranya ada di dalam kupingnya. Dan pas memperhatikan betul telinganya, bulu kuduknya Katie itu langsung merinding karena dari cotton budnya ini ya, dia merasakan ada sensasi gitu, kayak ada sesuatu yang mencolek atau menyentil cotton budnya. Katie sekarang tersadar penuh nih ya. Dia waktu itu ambil cotton bud yang baru, lalu mulai lagi tuh ya bener-bener fokus mengorek kupingnya menggunakan cotton bud. Nah pas lagi mengorek-ngorek, Katie masih bisa tuh merasakan sensasi gerakan atau dengungan di dalam kupingnya. Sampai Katie merasa kalau cotton budnya ini kayak menangkap sesuatu nih. Dengan perlahan ya, Katie menarik cotton budnya itu dan membuang apa yang sekiranya cotton bud ini tuh berhasil tangkap. Dan seketika matanya Katie itu langsung melotot karena apa yang dia tangkap waktu itu ternyata adalah 2 kaki kecoa. Pada momen ini ya, Katie yang kejijian tapi masih nggak begitu percaya dengan apa yang terjadi dengan kupingnya, itu panik, langsung teriak memanggil suaminya kayak Jordan, tolong aku. Jordan pun terbangun dan dia langsung diminta tuh untuk melihat ke dalam kupingnya Katie. Pas ini Jordan rada nggak percaya dengan apa yang dia lihat karena di dalam kupingnya itu kayak ada kecoa yang berusaha menggali lebih dalam lagi ke kupingnya Katie. Jordan berinisiatif untuk mengeluarkan kecoa dari dalam kupingnya Katie menggunakan pinset, tapi dia khawatir takutnya kalau dipaksain ya kecoanya malah makin masuk lagi. Ya udah deh, dengan terburu-buru ya mereka berdua langsung OTW ke IGD rumah sakit terdekat. Sesampainya di sana, dokter dan suster yang ada di IGD langsung memeriksa kupingnya Katie menggunakan otoskop, semacam alat bantu untuk memeriksa telinga. Dan bener banget, fix di dalam kupingnya Katie itu beneran ada kecoa yang lagi mengerang-ngerang. Dokter pun langsung melakukan tindakan berupa meneteskan cairan lidocaine ke dalam kupingnya Katie. Cairan lidocaine ini semacam obat bius yang membuat kondisi tubuh itu menjadi mati rasa. Nah, harapannya dokter adalah dengan meneteskan lidocaine, Katie tidak lagi tuh merasakan sensasi dari kecoanya dan kecoanya itu tenggelam dan mati. Beberapa menit kemudian dokter ngecek lagi tuh ke dalam kupingnya Katie
Dan bener banget, kecoanya udah tidak bergerak. Pas ini dokter langsung melakukan langkah selanjutnya, yaitu membersihkan kupingnya Katie dari kecoa. Waktu itu dokter menggunakan pinset dan mengeluarkan 3 potongan tubuh kecoa yang entah itu bagian apalah. Tapi yang jelas dokter bilang kalau telinganya Katie itu udah bersih. Ya udah deh, Katie pun diperbolehkan untuk pulang sambil juga dibekalin obat antibiotik dan juga obat tetes kuping. Nah, selama 24 jam selanjutnya Katie itu nggak bisa tidur dikarenakan trauma ataupun parno. Bayangin aja pas lagi enak-enak tidur nih ya, tahu-tahu ada kecoa tuh masuk ke dalam kuping lo. Itu pengalaman yang sangat-sangat tidak mengenakan itu. Pada 24 jam ini Katie berusaha tuh untuk recovery, untuk tidur, tapi susah. Ya udah deh, dia minum aja tuh antibiotik sambil juga meneteskan obat tetes kupingnya dan berharap ini sembuh lah. Nah, pas ditetesin, Katie ngerasa ada sensasi ngilu, perih dan juga mendengung lagi. Awalnya Katie berpikiran, oh mungkin ini efek dari tindakan dokter kemarin ya, masih ngilu nih kupingnya, masih luka mungkin. Tapi selama seminggu ke depan ternyata ngilu dan perihnya ini itu nggak hilang. Sampai-sampai kupingnya Katie yang sebelah kiri itu kayak budek. Pas ini Katie berpikiran, apa jangan-jangan kecoa kemarin belum mati ya? Apa jangan-jangan dia bertelur ya? Apa jangan-jangan tubuhnya dia itu membusuk di dalam telinga gue ya? Ya udah deh, kebetulan Katie ada janjian nih untuk ketemuan sama dokter langganannya. Ini dokternya beda lagi nih sama dokter IGD yang kemarin ya. Kita sebut saja dokter langganannya ini dengan sebutan dokter Fulan. Pas Katie ketemu dengan dokter Fulan, awalnya Katie berniat untuk general check up aja. Tapi dia juga curcol tuh mengenai kecoa yang ada di dalam kupingnya. Dokter Fulan menawarkan, mau saya sekalian periksa juga nggak kupingnya? Ya udah deh, dokter Fulan periksa tuh ya. Dan pas melihat ke dalam kupingnya Katie, dokter Fulan langsung melotot. Waktu itu dokter Fulan langsung membilas kupingnya Katie, kayak disiram gitulah ya, sebanyak 4 kali. Dan pas itu ya, pas terakhirnya itu keluar sekitaran 6 bagian tubuh dari kecoa. Katie ini badannya langsung drop dong, langsung lemes lagi. Karena selama ini dikiranya kecoanya itu udah beneran keluar dari kupingnya semenjak IGD. Ternyata masih ada dong sisa-sisa kecoa di dalam kupingnya. Hampir kurang lebih selama 2 minggu. Dokter Fulan pun menyarankan Katie untuk dirujuk aja ke dokter THT yang bener-bener ahli dalam memeriksa telinga. Kekhawatiran dokter Fulan adalah kecoa yang ada di dalam kupingnya Katie itu udah menginfeksi dia. Maka dari itu, biar bener-bener rampung kelar semua, kunjungilah dokter THT yang ahli. Ya udah deh, sesampainya di dokter THT yang kita sebut saja dokter Fulano lah ya, dia langsung memeriksa kupingnya Katie. Hasilnya adalah bener banget, masih ada tuh sisa-sisa tubuhnya kecoa di dalam kupingnya Katie. Jadi ternyata ya, pada saat dokter IGD meneteskan cairan lidocaine kemarin itu, kecoa di dalam kupingnya Katie itu emang bener mati, tapi tubuhnya menjadi kayak pecah atau terurai. Nah, beberapa sisa tubuh kecoa ini itu ada yang berhasil dikeluarkan, tapi masih banyak juga yang mesti dikeluarkan menggunakan operasi minor. Dan bener banget, setelah melakukan operasi minor, banyak banget tuh tubuh kecoa yang berhasil dokter Fulano keluarkan dari kupingnya Katie. Mulai dari kepala kecoa, antenanya, kakinya, dan juga badannya, semuanya tuh berhasil dikeluarkan. Dan pada akhirnya kupingnya Katie beneran bersih dari kecoa. Walaupun dokter Fulano menyatakan Katie udah sembuh nih ya, gua rasa sih ya mentalnya Katie itu gak bakalan sembuh deh. Karena kemasukan kecoa pas lagi tidur itu kayak itu kena banget traumanya. Pada tanggal 26 Februari tahun 2009, salah satu cabang restoran cepat saji KFC yang ada di New Hampshire, Amerika Serikat, itu kondisinya lagi cukup sibuk. Sekitaran jam 2 siang ini, Sonia dan Faye itu sedang bekerja sama nih ya, melayani orang-orang yang datang ke KFC untuk makan di tempat ataupun take away. Pas lagi asik-asik bekerja, tiba-tiba aja ada panggilan telepon masuk ke meja admin. Sonia waktu itu ngangkat telepon ini dan orang dalam Sonia yang gak tahu dan gak paham apa-apa ya, ingin mengalihkan panggilannya ini ke manajernya. Pas ini Fulan langsung meyakinkan Sonia dengan bilang, enggak,
kamu nggak perlu dengerin manajer ataupun atasan kamu. Aku ini atasan dari atasannya kamu. Kamu seharusnya mendengarkan saya dibandingkan atasan kamu. Nah, Sonia ini langsung galau dong karena dia masih merasa nggak yakin nih. Ini telepon beneran dari pihak KFC atau bukan ya? Pas lagi galau, Fulan kayak mengalihkan teleponnya ke seseorang yang mengaku bernama Jeff Anderson. Jeff Anderson dengan cepat dan tegas dan juga agak sedikit mengancam ya. Intinya dia bilang tuh kalau Sonia nggak nurut, Sonia bakalan dipecat. Berikut adalah cuplikan suaranya. Sonia, this is Jeff Anderson. It is definitely relevant to the situation because if there's a fire that breaks out and you, being a KFC employee, unable to perform the right procedures in the event of a fire to activate the fire suppression system, the ANSO fire suppression system, basically it could pretty much mean that you're out of a job because you're not trained in this area. I mean, you know. Ya udah deh, Sonia pun nurut-nurut aja tuh ya daripada dipecat. Fulan kan meminta Sonia untuk menarik pin dari fire suppression system supaya bisa terrestart. Ya udah deh, Sonia tarik tuh pinnya dan begitu Sonia tarik pinnya muncul tuh gas dan juga cairan dari fire suppression system. Gas dan cairan ini mengenai Sonia dan Faye, teman kerjanya. Pas ini ya Jeff langsung menjelaskan kalau gas dan juga cairan dari fire suppression system itu sangatlah berbahaya ketika terhirup atau mengenai kulit. Orang yang terkena gas dan cairan ini itu bisa menjadi meninggal karena pada dasarnya gas dan cairannya itu beracun. Fulan dan Jeff menyarankan untuk mengevakuasi seluruh pengunjung dan juga semua orang untuk keluar dari restoran KFC. Sonia rada bingung ya karena kenapa tiba-tiba gasnya beracun, kenapa semua orang mesti keluar. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Fulan langsung memotong pemikirannya Sonia. Dia bilang, suruh semua orang keluar sekarang karena kalau sampai ada yang terluka atau bahkan meninggal, itu semua berarti gara-gara salah lo. Berikut adalah cuplikan suaranya. You need to say everybody out. We're closing right now. You need to declare the store unsafe. We have to close our store. We just had our ANSO system go off, and we have to clean everything up before we can serve anybody. All right. Yeah, louder. You have to say it louder, ma'am. Louder. Louder, ma'am, please. Louder. For documentation purposes. We have to purposes. close our store. I need everybody to exit. Dan ya udah deh, atas perintahnya Fulan dan Jeff ya, Sonia menyuruh semua orang untuk keluar dari restoran karena restorannya itu sedang terkontaminasi gas atau cairan beracun. Setelah semua orang selesai, Sonia, Faye dan karyawan lainnya itu sekarang nunggu tuh di depan pintu keluar KFC karena Fulan dan Jeff katanya bakalan mendatangkan orang berpakaian baju hazmat. Katanya Fulan dan Jeff, orang yang berpakaian baju hazmat ini itu bakalan menetralkan racun yang ada di restoran. Nah, pas lagi mengobrol gini ya, Jeff dan Fulan itu langsung berfokus kepada Faye. Karena menurut keterangannya Sonia tadi, tangannya Faye itu sempat terkena gas dan cairan beracun. Jeff dan Fulan dengan nada yang tegas tapi juga berusaha menenangkan, menyuruh Faye dan Sonia untuk membuka bajunya. Katanya cairan dan gasnya ini bisa menempel di baju dan membuat kulitnya tuh menjadi melepuh. Jadinya Faye dan Sonia harus segera melepaskan semua bajunya, bener-bener telanjang bulat kalau nggak mau meninggal dunia akibat keracunan. Berikut adalah cuplikan audionya. Now Faye, did the chemical spray all over her? Where did it hit? Just her arms, right? That's what she said. Yep, just her arms. Just okay. Now that chemical is an airborne toxic chemical. It's designed for fires. Okay. Now because a fire didn't happen and it's sprayed, what happens is it gets on your clothes and it eats at your clothes and it eats at your skin. That's why we're having the hazmat crew come down there right now and they're going to give you a chemical wash. That's why we're having the hazmat crew come down there right now and they're going to give you a chemical wash. Okay. Setelah Fulan dan Jeff memerintahkan Sonia dan Faye untuk telanjang, mereka berdua memerintahkan Sonia dan Faye lagi untuk mandi supaya gas dan cairan beracunnya ini tuh hilang. Tapi mereka bukan disuruh mandi dengan air bersih, melainkan dengan air pipis mereka. Jadi Faye itu mesti pipisin Sonia dan Sonia itu mesti pipisin Faye. Jadinya mereka kayak saling
pipisin. Jeff lalu menjelaskan kalau air pipisnya itu mengandung kimia yang membuat racun dari gas dan juga cairan menjadi larut atau menghilang. Makanya mereka berdua mesti saling pipisin satu sama lain supaya bisa selamat. Berikut adalah cuplikan audionya. Now, it was on her hands, correct? Or arms? Yep. Okay, now ask her if she's able to pee on her arm. I understand. Are you able to urinate on your arms? On your arms, wherever that Because the urine contains a concentration of acid that's going to dissolve and deactivate the toxin that's on her arm. Gak lama kemudian polisi datang nih, dan pas itu Sonia dan Faye diminta untuk teriak ke polisi untuk menjaga jarak dengan mereka karena mereka telah terkontaminasi. Setelah Sonia dan Faye ngobrol dari jarak jauh dengan polisi nih ya, petugas pemadam kebakaran itu tiba juga nih di lokasi dan mereka langsung meminta untuk ngobrol langsung dengan Fulan dan Jeff melalui teleponnya. Dalam sesi obrolan ini tiba-tiba aja Fulan ataupun Jeff itu mereka berdua bilang kalau mereka gak tahu apa-apa. Kita ini sebenarnya adalah temennya Sonia yang bingung juga kenapa Sonia dan Faye itu telanjang bulat dan saling pipisin satu sama lain. Dan gak lama kemudian teleponnya langsung tertutup. Sonia dan Faye dan karyawan lainnya itu dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kondisinya dan juga dimintai keterangan. Dan dari hasil pemeriksaan, kondisinya mereka ternyata baik-baik aja. Bahkan tidak ada jejak gas ataupun cairan berbahaya di tubuhnya mereka. Satu-satunya cairan berbahaya yang ada di tubuh mereka palingan ya cairan pipis. Begitu mengetahui hal ini, Sonia dan Faye ini bingung dong karena apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tadi kita disuruh nyalain fire system? Kenapa kita tadi disuruh telanjang dan saling pipisin? Terus siapa juga orang yang tadi nelfon kita? Nah, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Sonia dan Faye merupakan korban dari kejahatan prank yang cukup masif. Dan kebanyakan prank ini dilakukan oleh seorang konten kreator yang bernama Pranknet. Jadi pada sekitaran tahun 2000 sampai 2011, pada saat internet masih baru banget nih ya, ada konten kreator bernama Pranknet yang berfokus pada konten prank. Kebanyakan prank yang mereka lakukan adalah prank yang dilakukan melalui telepon. Contohnya ya kayak tadi itu, kayak karyawan KFC tadi seperti Sonia dan Faye. Dan Pranknet ini terbilang sangat ahli, terorganisir dan juga sadis. Sampai-sampai di salah satu pranknya mereka berhasil ngebuat pekerja hotel meminum air pipis, ngebuat orang panik dengan prank pipa gas yang bocor dan berbagai macam prank lainnya. Pranknet juga bukanlah grup prankster yang terdiri dari 1 atau 2 atau 3 orang aja, enggak, melainkan mempunyai member intinya tuh sebanyak 5 orang dan pengikutnya atau semacam kroconya, semacam anak buahnya itu mencapai 100 plus orang. Pada tahun 2011, FBI itu mulai resah tuh dengan grup Pranknet ini dan mulai meluncurkan investigasi besar-besaran kepada member inti dan juga kroco-kroco dari Pranknet. Sampailah pada tahun 2016, sebuah artikel dari BBC bilang kalau grup dari Pranknet ini semua anggota member inti dan juga kroco-kroconya telah berhasil ditangkap dan juga diamankan.